Ya, halo, selamat siang atau selamat sore untuk sahabat Sabda semua yang saat ini sedang join dalam acara Kenal Ilsa, dan segmen pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing dari sahabat Sabda ya. Apa nih sharingnya? Nah, ikutin dulu ya acaranya pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Evi yang akan menjadi host untuk acara Kenal Sahabat Sabda pada siang hari ini. Ya, baik. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, mungkin yang sudah melihat brosur atau sebelumnya sudah melihat publikasinya di dalam media-media sosial dari Yayasan Lembaga Sabda, kita akan sama-sama mendengarkan sharing dari dua peserta yang mengikuti acara workshop ya, atau acara belajar tentang AI untuk pelayanan yang kami selenggarakan pada tanggal 30 April yang lalu di Klaten, tepatnya di Gereja Baptis Indonesia Prambanan. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan keseruan dari peserta yang mengikuti acara tersebut, dan harap ya dari sharing ini sahabat Sabda semua siang ini bisa mungkin dapat wawasan baru atau bisa terpacu lagi, semakin semangat lagi untuk bisa belajar AI, atau ingin tanya-tanya juga seputar pelayanan atau workshop-workshop yang Yayasan Lembaga Sabda lakukan untuk acara AI Forget. Kita akan segera memulai saja ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya mohon kesediaannya Bapak Pendeta Adi bisa memimpin di dalam doa, Pak. Silahkan. Mari kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan bagi namamu Bapa. Hari ini, sore hari ini kami dapat dapat berkumpul bersama melalui media ini, berbagi tentang sabda, tentang AI, dan kiranya semua pemirsa yang ada di rumah, dimanapun mereka dapat menangkap siaran ini, Tuhan memberkati supaya apa yang kami sampaikan di dalam kesaksian dan pengalaman, sungguh-sungguh Tuhan berkati. Jaringan media semua Tuhan berkati, sehingga apa yang kami terima dengan jelas dan gamblang untuk semua dapat menikmati berkat Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan segera memulai saja ya. Bersama-sama kita akan mendengarkan nih sharing dari Pak Pendeta Adi dan juga Kak Febrian. Iya, baik. Jadi tadi saya sudah informasikan, mungkin ada rekan-rekan yang terlambat yang mengikuti informasinya, bahwa Yayasan Lembaga Sabda sendiri sejak awal tahun ini ya, sangat gencar mengedukasi gereja dan masyarakat Kristen Indonesia bagaimana memanfaatkan teknologi terbaru saat ini, yaitu Artificial Intelligence atau nanti kita akan sebut AI, untuk gereja dan untuk kita lakukan untuk kepentingan pelayanan, terutama untuk firman Tuhan. Dan salah satu roadshow yang sudah Sabda lakukan ke gereja-gereja, salah satunya dalam komunitas FKHT ya di Klaten pada tanggal 30 April yang lalu ya. Dan di sini bersama dengan saya ada Bapak Pendeta Adi Wardoyo dan juga Saudara Febrian, dan akan sharing ya seputar pengalaman mengikuti workshop AI ya untuk gereja dan untuk pelayanan yang diselenggarakan di Gereja Baptis Indonesia Prambanan pada tanggal 30 April yang lalu. Oke, ya. Silakan kalau begitu saya mempersilahkan Pak Pendeta Adi dulu. Setelah itu Saudara Febrian untuk memperkenalkan diri, boleh sebut namanya, gereja, pelayanan atau apapun yang sekiranya perlu diketahui atau dikenal oleh sahabat Sabda. Silakan Pak Adi. Baik, salam sahabat Sabda yang dikasih Tuhan dimanapun saudara-saudara berada saat ini dapat join bersama dengan kami. Senang sekali siang hari ini bisa berjumpa lewat media sosial ini, dan saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Adi Wardoyo. Saya pendeta di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Meranggen, Jatinom, Klaten. Ya, saya sudah 23 tahun melayani di satu tempat ini. Ya, istri satu, anak satu, dan istri saya hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk istri saya. Tuhan memberkati ya. Dan saya sudah 2 periode ini dipercaya untuk menjadi ketua forum komunikasi hamba Tuhan Klaten, sebuah forum yang bagus ya, yang baik untuk kemarin bisa bertemu bersama-sama, dan sungguh luar biasa menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan semua.
Tuhan berkati, selamat menikmati acara ini. Terima kasih Pak Adi ya. Oke, sekarang saya minta giliran nih Saudara Febrian atau Kak Febrian nih ya, saya panggilnya ya, untuk bisa memperkenalkan diri. Silakan Kak. Baik, terima kasih Bu Evi, terima kasih kesempatannya untuk Sabda. Shalom semua sahabat Sabda dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Febrian Sebastian, saya dari Gereja Baptis Indonesia Watu Kelir di Sukoharjo. Mungkin buat yang belum tahu atau yang dari luar Jawa Tengah yang belum pernah dengar Sukoharjo, itu sebenarnya adalah salah satu kabupaten ya di Jawa Tengah. Jadi salah satu kabupaten di wilayah ex-Karesidenan Surakarta. Sama seperti tadi Pak Pendeta Adi, Klaten juga salah satu termasuk Wonogiri, dan kita berdekatan dengan Solo juga ya. Jadi di Jawa Tengah. Dan saat ini saya pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Watu Kelir sebagai sekretaris dan juga menolong dalam seksi ibadah musik juga di gereja. Dan dengan peran saya pernah melayani juga bersama-sama dengan Badan Pengurus Nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia atau GBNI GBI di Media Baptis Indonesia, atau mungkin kalau teman-teman yang nonton pernah dengar baptis.id di Instagram, nah saya pernah juga melayani di situ bersama dengan mereka. Itu merupakan media dari Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih banyak Kak Febrian atas perkenalannya. Wah, pelayanan yang luar biasa ya dari Bapak Pendeta dan juga Kak Febrian. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Ibu Adi ya. Dan Yesus memberkati selalu. Oke nih. Iya, jadi saya dan Pak Adi juga sudah sering sebut-sebut tentang FKHT atau Forum Komunikasi Hamba Tuhan ya Pak ya. Bisa dijelaskan dulu apa sih itu sebenarnya FKHT atau Forum Komunikasi Hamba Tuhan ya? Apa sih itu sebenarnya Pak? Ini komunitas gereja atau komunitas hamba Tuhan atau gimana nih Pak? Iya, baik teman-teman, mungkin baru pertama kali dengar FKHT atau Forum Komunikasi Hamba Tuhan. Ini tidak ada di kabupaten yang lain ya. Ini produk asli Klaten. Produk asli Klaten. Kalau yang lainnya mungkin berskala nasional ada ya. Tapi ini berlatar belakang kerinduan bersama untuk berkumpul dan bersatu para hamba-hamba Tuhan ya di Kabupaten Klaten yang ada 140-an hamba Tuhan bersatu dalam satu wadah ini ya, Forum Komunikasi Hamba Tuhan. Dan ini FKHT sudah lama berdiri sejak tahun 1997 ya, bulan September tahun 97 berdiri. Dan ini wadah yang sudah resmi secara legal standingnya ya, sudah berkemenkumham, dan puji Tuhan lembaga ini sangat dekat dengan pemerintah dan lembaga ini dipihaki oleh pemerintah dan cukup dikenal dengan kalangan pemerintahan. Dan lembaga ini bekerja sama dengan siapapun, termasuk dengan Sabda yang ingin menyampaikan program baru Sabdanya, dan melalui itu kami kumpulkan hamba-hamba Tuhan. Jadi sungguh luar biasa, FKHT ini ada 140-an hamba Tuhan di dalam grup ini, dan ini sangat kuat sekali. Walaupun di FKHT di Klaten ini ada lembaga-lembaga yang lain ya, seperti API, seperti FKG, seperti yang lain-lainnya, tapi khusus untuk hamba Tuhan, pendeta FKHT ini, ya sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan Sabda beberapa waktu yang lalu. Ya. Dan kebetulan saya bergabung dengan FKHT ini sejak 2001, ya sampai sekarang 2 kali ketua FKHT ya, puji Tuhan. Mantap. Dipercaya oleh teman-teman ya. Saya rasa demikian. Ya. Terima kasih. Wah, jadi ini sebenarnya hanya ada di Klaten ya Pak ya, untuk FKHT ini. Jadi nggak ada FKHT Solo atau FKHT Surabaya gitu, nggak ada ya Pak ya? Tidak ada, hanya di Klaten saja. Jadi mau nanya, karena kan Kak Adi sampai salah, Kak Febrian kan dari Gereja Baptis Sukoharjo. Nah, kenapa bisa ikutan join nih Kak Febrian dalam FKHT Klaten nih waktu tanggal 30 kemarin? Spill sedikit aja Kak. Iya, saya tahunya dari Pak Gembala kami, kebetulan Bapak saya. Oh, oke.
Dari kita ordal. jadi juga dari orang dalam. Dan memang beliau itu ya termasuk user Sabda ya sejak dahulu ya, pakai aplikasi Sabda untuk persiapan khotbah dan sebagainya. Jadi ada ketertarikan tersendiri kalau dengan Sabda itu, karena memang sudah sering pakai. Termasuk kita semua yang mungkin ya sahabat Sabda, Alkitab kita di handphone kita juga pasti itu dari Sabda gitu. Maka itu memang sungguh melekat, dan maka itu saya juga tertarik dalam hal ini. Walaupun mungkin agak jauh kalau dari tempat saya sekitar 1 jam. Jadi, walaupun pada akhirnya Ibu Evi kemarin baru dengar ternyata ada yang di dekat sini kemarin ada acara yang serupa ya. Kalau tidak salah saya. Ya tapi ya udah kalau ikut yang di Klaten jadi ya sudah gak apa-apa. Tapi ya itu jadi karena sudah dengar ada acara workshop dari Sabda, maka itu ya Bapak tertarik, saya juga, karena juga secara pribadi juga saya lekat sekali dengan teknologi. Kebetulan puji Tuhan beberapa tahun lalu saya Tuhan beri kesempatan untuk belajar di perkuliahan di teknik informatika. Jadi memang saya erat juga dengan teknologi, digitalisasi, termasuk AI. AI juga satu hal yang kami pelajari pada saat itu. Kalau tidak salah itu waktu itu 2 SKS plus 1 praktikum gitu lah. Jadi memang cukup erat. Apalagi makin lama makin berkembang ya, sahabat Sabda. Dan tentunya harus terus belajar beberapa hal baru karena machine learning-nya bertambah, hal-hal yang lain juga bertambah, jadi harus belajar. Nah yang kedua tuh mungkin alasannya adalah karena berkaitan dengan pelayanan Ibu. Jadi tidak hanya AI-nya tapi karena berkaitan dengan pelayanan, tentunya ini menjadi sebuah PR kita bersama ya, termasuk saya sebagai anak-anak muda dan juga mungkin rekan-rekan semua yang masih muda, untuk mengembangkan ini untuk jadi hal yang baik dalam pelayanan. Nah, ini tuh. Itu kemarin Kak Febrian ya. Jadi dari sisi anak muda, Kak Febrian sendiri dengan latar belakang dari pendidikan IT-nya, begitu mendengar publikasi tentang workshop AI ini, dia bersama dengan ayah juga yang sudah menjadi user dari Sabda, langsung aja lompat ya ke Klaten. Itu nggak masalah ya berarti Pak Adi ya? Ya, itu saya nambahkan sedikit Ibu ya. Ya. Memang ketika ada info AI di Klaten, ya, saya sampaikan ke lintas grup ya, ke lintas grup dari intern Gereja Baptis di Solo. Saya sampaikan di grup itu, maka ada teman dari Solo juga datang ke Klaten waktu itu. Teman dari Solo datang ke Klaten dan dari Sukoharjo itu bertanya, Pak, dari luar daerah boleh nggak ikut, bayar berapa begitu ya. Saya pikir ya karena ini hal yang penting, udah nggak usah bayar, datang aja ya, kita belajar bersama-sama. Jadi itulah ada beberapa luar kota yang memang kontak saya boleh nggak ikut? Boleh aja, silakan ikut, daftar gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Makanya dari Magelang, dari mana-mana itu ada di situ, mereka luar biasa mau ikut. Tapi saya percaya yang nggak ikut itu rugi besar. Ya jangan di-spill dulu Pak. Jangan di-spill dulu ruginya kenapa, nanti kita sharing ya Pak. Oke. Iya, maka saya tanya rugi besar gitu ya. Tapi jadi penasaran, tadi kan Kak Febrian sudah ngasih tahu gini ya, kenapa Kak Febrian tertarik mengikutinya gitu ya, karena ada latar belakang ya sudah menggunakan teknologi ternyata selama ini untuk firman Tuhan. Lah dari forum FKHT ini sendiri ya, gimana sih ceritanya sampai bisa tertarik dan akhirnya bisa mengundang Sabda untuk memberikan workshop untuk AI for God ini dalam FKHT nih Pak Adi. Jadi penasaran juga, mungkin teman-teman lain ingin tahu nih. Tapi saya mendengar AI itu ya baru waktu itu. Kalau saya menggunakan Alkitab Sabda dengan fitur-fitur yang sudah ada, oke lah, cukup membantu ya. Kalau selama ini harus buka konkordansi apa ya, sekarang adanya Alkitab Sabda sudah cukup membantu bagi saya. Nah, memang kita ada kegiatan setiap 3 bulan sekali, ada fellowship hamba-hamba Tuhan. Ya, lalu ada teman namanya Pendeta Sugeng, ya, Pendeta Sugeng dari GKJ Klaten menyampaikan telepon saya, Pak, ini ada teman mau bagi berkat AI. Apa itu AI? Lalu dijelaskanlah, intinya tentang Sabda. Saya pikir baguslah. Ya, ini kan mungkin ada keluaran yang baru, produk yang baru, saya berpikir kan, lalu saya
mendapatkan penjelasan dari beliau, ya ini penting dan bagus untuk hamba Tuhan. Jadi bermula dari situ karena Pak Pendeta Sugeng itu dia ketua PGID, yaitu PGI Daerah Klaten, ya. Jadi ini pas untuk hamba-hamba Tuhan, maka dilemparkan ke FKHT, Forum Pendeta. Lalu saya rapat dengan teman-teman pengurus dan saya sampaikan, dan mungkin teman-teman juga baru sekarang ini, baru waktu itu dengar AI itu, apa AI itu. Bahkan ada teman yang bilang AI gitu ya, karena memang belum, masih asing ya, Pak. Kita terus terang saya sendiri masih asing ya apa AI itu ya. Tapi saya tertarik. Jadi maka dari itu kami rembuk mengenai tempat ya, mengenai segalanya ya. Kita biayai bersama-sama ya, Bu ya waktu itu ya. Iya. Dan terjadilah di sana tempatnya. Iya. Dan GBI Prambanan secara luar biasa menyiapkan tempat yang perfect menurut saya ya, tempat yang luar biasa untuk kita belajar bersama-sama. Saya rasa itu awal mulanya. Puji Tuhan ya. Jadi dari pertama kali mendapatkan informasi dari salah satu hamba Tuhan, lalu coba dicerna dulu apa sih ini, barang ini gitu ya. Oh, yang penting ini kita bisa pakai lagi untuk pelayanan. Kenapa enggak kita coba walaupun kita beneran nggak ngerti gitu ya Pak ya. Tapi kita coba belajar hal baru dan hasilnya itu tadi kayak Pak Adi bilang ya dan Kak Febrian bilang rugi yang nggak ikut gitu ya Pak ya. Oke. Baik. Nah, saya ingin menginformasikan kepada sahabat Sabda di rumah, nanti kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan yang ingin disampaikan, boleh banget. Kayak ini satu ada dari akun Rahel Slay. Mantap nih Pak Adi dan Kak Febrian, saling melengkapi dari sudut pandang senior dan anak muda. Nanti kita akan lihat ya, perbedaan nih pelajarannya, pelajaran pentingnya apa, dalam pelayanan juga gimana, kita akan lihat kembali dalam ngobrol-ngobrol kita selanjutnya. Nah, saya ingin menginformasikan juga dalam acara tanggal 30 April yang lalu, Sabda sendiri mendapat undangan itu sekitar 3-4 jam ya kalau saya nggak salah ya Pak ya. Jadi kami ada 4 sesi. Yang pertama sesi informasi atau memperkenalkan tentang apa itu AI, lalu bagaimana kita bisa menggunakan AI dalam pelayanan, lalu tentang kecerdasan bagaimana kita punya AI quotient gitu ya, secara umum maupun secara sebagai orang percaya. Itu sesi pertama disampaikan oleh Ibu Yulia. Lalu kita masuk ke dalam workshop gitu ya, untuk kita bisa memberi perintah kepada AI menggunakan prompt ya, atau perintah, cara kita ngobrol dengan AI. Saat itu kita menggunakan formula fokus atau FOKUS, format, object, context, user atau usage, dan juga spice atau spesial gitu ya. Nah, ini semua di workshop hands-on di sesi kedua. Lalu di sesi ketiga ada hands-on tentang bagaimana kita menggunakan AI untuk melakukan PA, yaitu dengan AI Square. Ini disampaikan sesi ketiga. Lalu ditutup oleh Ibu Yulia pada sesi keempat dengan AI dan multiplikasi khotbah. Jadi ini satu paket lengkap banget ya. Walaupun waktunya sangat panjang, ada sekitar 3-4 jam gitu ya Pak. Tetapi hamba-hamba Tuhan yang mengikutinya bisa mengikutinya dengan setia sampai akhir dan bisa membawa pulang banyak berkat. Nah, sekarang kita mau nanya nih ya, pelajaran penting apa atau berkat-berkat atau kesan-kesan apa yang didapatkan dari Kak Febrian maupun Pak Adi ya selama acara tersebut berlangsung. Mungkin saya mau mulai dari Kak Febrian dulu. Silakan Kak Febrian. Iya, untuk yang berkesan, kalau saya kemarin menghadiri itu yang pertama kali itu saya cukup kaget, ataupun memang mungkin sebenarnya sudah secara umum ya, karena Bu Yula itu mengatakan bahwa gereja itu sesungguhnya tertinggal puluhan tahun ya, lupa 20 atau 30 tahun mengenai teknologi. Dan kalau kita lihat realitanya pun sebenarnya di depan mata kita itu, ya itulah yang terjadi saat ini. Maka itu pentingnya memang gereja juga untuk belajar teknologi, apalagi teknologi saat ini yaitu AI itu ya, kecerdasan buatan, untuk bisa mendukung pelayanan kita di gereja. Misalnya kalau kita lihat seperti kemarin ya sudah dicontohkan juga Bu Yulia, sebenarnya teknologi banyak hal ya, seperti listrik, bahkan kita mungkin menggunakan sekarang LCD proyektor, yang lagi OHP dan sebagainya, itu kan semua hal-hal teknologi. Betul. Tapi kita harus lebih lagi belajar hal teknologi yang saat ini, apalagi yang AI ya, kecerdasan buatan, itu jadi hal yang utama. Maka hal-hal lama yang mungkin maaf kata para
senior-senior yang mungkin masih belum membuka diri. Nah, ini lewat acara ini saya pikir bagus sekali. Jadi ini menjadi satu pukulan untuk kita bisa menerobos itu pemikiran atau mindset bahwa ya hanya seperti dulu, jangan ya. Harusnya memang membuka diri, membuka pikiran untuk bisa belajar yang lebih lagi tentang kecerdasan buatan. Bukan yang tentang ChatGPT yang kemarin kita pelajari bersama di sana. Kalau mungkin bagi orang-orang secara umum yang mungkin bukan pelayanan, sebenarnya ChatGPT ini kalau saya melihat, saya juga share dengan Bapak kemarin, ChatGPT sudah secara umum sebenarnya diketahui oleh kita secara umum. Tetapi mungkin di dalam pelayanan belum. Maka itu kemarin itu sebuah hal yang sangat saya lihat sangat baik sekali, apalagi ada hamba-hamba Tuhan yang bisa dibantu, ditolong gitu ya, misalnya untuk mempersiapkan firman Tuhan, membuat renungan, bahkan mempersiapkan mungkin sharingnya di dalam pelayanan. Itu jadi hal yang baik untuk akhirnya diketahui seperti tadi Pak Pendeta disampaikan, mungkin ini jadi satu hal yang baru, tapi justru baik gitu kan. Mau belajar bersama. Saya melihat sebagai anak muda pada saat itu ada hamba Tuhan yang lebih senior dari saya dan mereka sangat antusias sekali itu untuk belajar. Untuk hal yang baru gitu, kayak ternyata bisa gitu dan sebagainya. Dan itu hal yang menarik menurut saya karena dengan kita mau yang pertama membuka ini ya pola pikir kita bahwa memang teknologi kan terus dan kemarin satu hal yang menarik juga saya kutip dari Bu Yulia kemarin itu mungkin gereja saat ini bisa saja bahasanya tidak menggunakan teknologi atau mungkin menunda, tapi itu hanya akan sementara karena suatu saat pasti akan tergilas. Karena kita hanya bisa menunda tapi tidak bisa menutup diri karena gimana pun ya tetap saja dia akan terus berkembang. Maka itu hal yang penting buat kita semua yang mungkin ya sahabat-sahabat semua adalah yuk kita membuka pola pikir kita untuk kita melayani relevan dengan hal yang sekarang. Saya percaya Alkitab relevan dan Tuhan beri kita hikmat, apalagi sekarang ada teknologi, jadi kita bisa pakai apalagi itu AI ya untuk memajukan pelayanan kita. Begitu Bu Evi kalau bisa. Terima kasih banyak nih ya Kak Febrian, kiranya juga menjadi pendorong, penyemangat juga bagi anak-anak muda yang lain. Bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk pelayanan khususnya gitu ya. Sekarang mau dengar nih dari Pak Adi ya, pelajaran apa atau ada hal-hal yang berkesan ya dari sesi-sesi yang sudah diadakan. Silakan Pak Adi. Baik ya. Tadi saya sampaikan bahwa yang tidak ikut acara itu sungguh menyesal ya. Jangan-jangan nanti menyesal seumur hidup ya. Oh gitu. Ya, saya secara pribadi saya mendapatkan hal yang baru. Ini hal yang baru bagi saya. Ya, walaupun saya menggunakan Alkitab Sabda secara terbatas, ya, tetapi ini sesuatu yang baru, apalagi sangat mudah sekali dipelajari. Sangat mudah sekali dipelajari. Ketika sudah mengetahui cara dan bagaimana cara bertanyanya dengan benar. Nah, memang kita tidak, saya menyadari bahwa AI ini bukan Tuhan. AI ini bukan segala-galanya, ya, bukan segala-galanya. Jadi saya mendapatkan, bagi saya mendapatkan sesuatu pembanding ya dari pelajaran-pelajaran, dari materi-materi yang dibuat, dan sebagai pembanding sabda ini sangat penting karena itu bukan yang utama kan, yang terutama adalah diri kita sendiri. Kita belajar diri kita sendiri, belajar sendiri melalui Alkitab sendiri. Dan baru pembandingnya itu adalah sabda sebagai media penolong, itu bagi saya. Yang kedua, di kalangan FKHT Klaten tidak semuanya berlatar pendidikan teologi yang harus kuliah selama 4 tahun, tidak. Karena yang di FKHT itu mulai dari guru-guru bisa masuk, kemudian aktivis gereja bisa masuk, hamba-hamba Tuhan yang tidak mungkin harus kuliah 4 tahun, bahkan ada hamba Tuhan yang sudah senior, dan itu saya melihat bahwa ada teman saya, dia seorang hebat, keluar kota terus. Ketika dia mau menyiapkan khotbah harus sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu dia siapkan khotbah. Ketika dia lihat itu, dia datang ke situ ya, datang ke acara itu. Wah,
ini wow, hebat sekali ya. Hebat sekali ya penemuan AI ini. Bagi teman-teman saya percaya diberkati oleh Tuhan. Tetapi memang kita menyadari bahwa yang namanya teknologi itu bukan segala-galanya. Saya hanya menyarankan kepada teman-teman semua tetap belajar Alkitab, ya, tetap menggali isi Alkitab, tetap mengeksegesa Alkitab, ya, berdasarkan ilmu yang sudah dipelajari dan tidak hanya mengandalkan AI menurut saya. Karena apa? Karena kalau orang mengandalkan AI, buka AI cepat, buka AI nggak usah belajar, nggak usah belajar 2 menit, 5 menit buka jadi. Nah, artinya itu akan terjadi satu pergeseran model kita belajar. Sabda AI bagus sekali, sangat menolong. Saya lihat kemarin itu langsung renungan pagi itu saya dikirim, dia buat ini dia buka AI, chat dengan chat GPT, chat AI, renungan pagi dia kirimkan ke saya. Ini hasil AI ya. Jadi orang artinya terus belajar, terus belajar. Tetapi memang ada hal-hal yang tidak bisa dipikirkan AI dengan pikiran kita. Itu harus kita sadari, ya. Karena kalau kita mengeksegesa Alkitab dengan kita eksegesa sendiri, mungkin tidak sepikiran dengan apa yang dipikirkan AI, ya ta. Nah ini tetap berbeda. Menggali isi Alkitab sendiri harus, belajar harus, ya, digali sendiri harus, ya, baru kata AI itu kan hanya penolong, ya, penolong. Jadi sebagai penolong, bukan segala-galanya. Jadi, nah, yang kedua, ini memang untuk hamba-hamba Tuhan meningkatkan kualitas pelayanan, oke lah, bagus untuk hamba-hamba Tuhan. Ya, saya rasa hamba Tuhan diberkati. Dan saya tidak tahu apakah ini dari sabda untuk semua umat Kristen. Saya berpikir bahwa kalau jemaat semua belajar ini menjadi pintar, ya, jemaat belajar ini semakin menjadi pintar, maka mungkin lebih pintar dari pendetanya. Jadi saya berpikir bahwa ini baik untuk para aktivis-aktivis di gereja yang mereka kelompok-kelompok yang memang dia mau melayani. Nah, terus terang seperti saya, ada beberapa kelompok ya di gereja ini. Kadang-kadang saya kehabisan tenaga untuk menyiapkan bahan, ya. Nah, menyiapkan bahan. Nah, ini ayo kita belajar AI ini. Ya, dengan begini, cari sendiri, digeluti sendiri, saya pikir menolong sekali ini. Jadi saran saya teman-teman semua tetap buka Alkitab, tetap berdoa, tetap menggali isi Alkitab menurut apa yang sudah kita pelajari, dan AI ini sangat menolong sekali. Jadi saya rasa begitu berkat yang saya dapat untuk AI. Puji Tuhan. Banyak nih Pak berkatnya ini sedikit dari banyak berkat yang Kak Febrian dan juga Pak Adi sudah dapatkan ya Pak ya. Dan tadi saya jadi ingat juga Ibu Yulia berkata dalam acara tersebut bahwa dengan adanya alat bantu akan membuat waktu untuk kita belajar lebih efisien ya. Tetapi Tuhan memberikan lebih banyak waktu untuk hal yang sangat penting dilakukan oleh para hamba Tuhan dan umat Tuhan, yaitu apa Pak? Kita lebih banyak waktu untuk berdoa gitu ya. Mendoakan orang-orang yang kita layani dan mendoakan persiapan-persiapan yang kita laksanakan dalam acara atau dalam kegiatan-kegiatan pelayanan kita. Wah, puji Tuhan ya. Pasti teknologi Tuhan berikan untuk itu juga. Nah, sekarang tadi Pak Adi sudah sempat ngomong sedikit ini tentang ide-ide yang bisa dilakukan dalam pelayanan untuk ketika sudah berkenalan dengan AI ini. Nah, dari Pak Febrian dulu. Saya mau nanya nih ya. Mungkin ada list daftar ide-ide baru yang muncul sehubungan dalam pelayanan gereja ataupun pribadi saat ini. Ya, nggak perlu semua ide, saya yakin idenya banyak banget. Mungkin ada ide-ide yang sangat penting atau krusial yang bisa digunakan dalam gereja. Untuk Kak Febrian dulu, nanti saya ke Pak Adi. Silakan Kak Febrian. Oke, terima kasih Bu.
Untuk ide, kemarin saya cukup terberkati dengan sesi terakhir itu ya multiplikasi khotbah. Dan kemarin juga sempat sharing, bahkan sebelum acara ini ada, workshop AI Sabda ini ada, kemarin sempat berpikir juga bagaimana khotbah itu memang tidak berhenti hanya di hari Minggu. Akhirnya kan seperti kemarin kata Bu Yulia, jadi mati di hari itu, habis itu berikutnya udah dilupain, baru kan lagi. Nah, ini menjadi PR juga sekali lagi buat gereja, dalam arti ini gereja. Gimana khotbah itu bisa terus hidup dalam mungkin 1 minggu bahkan seterusnya, dan AI itu bisa menjawab. Sekali lagi memang AI adalah sebagai alat untuk menolong kita. Seperti tadi saya setuju sekali Pak Pendeta Adi, bukan sebagai hal yang utama. Kita harus tetap belajar firman, apalagi dengan pengalaman kita dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, itu menjadi hal utama untuk kita memulai pelayanan. Maka itu kalau misalnya ide yang baru yang mungkin sedang saya ataupun kami pikirkan di gereja adalah bagaimana firman Tuhan atau khotbah di hari Minggu itu bisa dimultiplikasi memang dengan berbagai cara. Mungkin ada konten-konten kreatif yang bisa diciptakan, mungkin ada renungan yang bisa dibuat berseri, mungkin ada mungkin bisa dibuat audio yang bisa didengarkan seperti mendengar podcast ya. Itu hal-hal seperti itu bisa dipakai untuk mengembangkan AI ya dalam hal ini. Jadi kalau kami mungkin yang paling utamanya sih akan mengarah ke sana. Dan memang yang jadi PR juga adalah bagaimana selain kita membuat ini, kita harus bisa sosialisasi juga kepada jemaat, karena kan sekali lagi AI ini sebenarnya sudah umum, tetapi belum semua mendarat ya di kita masing-masing, maka itu memang perlu sosialisasi, perlu lagi untuk mengenalkan seperti ini, karena kan pasti adalah budaya yang agak beda ya, mungkin dengan cara penyampaian firman Tuhan dulu dengan sekarang agak beda. Nah, seperti tadi memang efisiensi diperlukan sekali, seperti tadi kata Ibu Evi, karena itu kita menggunakan AI untuk mengembangkan pelayanan kita, dan salah satunya adalah multiplikasi khotbah kalau saya pikir, dan gereja kami akan pikirkan nanti. Begitu, Bu Evi. Wah, ini mantap nih, kiranya bisa direncanakan dengan baik ya, apalagi Kak Febrian ini punya posisi sebagai sekretaris juga nih, posisi yang sangat penting. Ya, bisa mendorong ya untuk kemajuan dan penggunaan AI di gereja. Terus tadi untuk multiplikasi khotbah. Kalau dari Pak Adi sendiri gimana Pak? Sudah ada daftar ide-ide baru sehubungan dengan pelayanan yang akan memanfaatkan teknologi AI ini Pak? Oke, baik. Di awal saya sudah menyampaikan bahwa ini hal yang bagus, karena saya punya 3 gereja. 1 induk, 2 cabang. Ya. 1 induk, 2 cabang, dan saya punya tenaga awam, tenaga awam yang mereka pengurus gereja yang mau secara bergantian melayani. Ya, samping pelayanan 3 gereja, dan kami ada kelompok-kelompok, saya pecah lagi menjadi kelompok-kelompok. Ya, menjadi kelompok-kelompok, dan ada banyak aktivis di sana. Nah, memang dulu pernah bahwa khotbah minggu itu menjadi bahan komsel, menjadi bahan PA, menjadi bahan khotbah di cabang-cabang dulu. Nah, karena sekarang ini dari Gabungan Gereja Baptis menerbitkan buku kelompok untuk pembelajaran di kelompok-kelompok KPW, itu kelompok pembinaan warga, komsel, semacam itu. Nah, maka saya punya ide bahwa sesekali khotbah minggu itu akan diturunkan menjadi khotbah kelompok KPW, belajar di kelompok KPW. Jadi akan terus multiplikasi, akan terus turun, jadi tidak berhenti di khotbah minggu, ya. Di khotbah minggu dikhotbahkan di cabang-cabang, dipelajari lagi di komsel-komsel, dan saya punya ide begini, bahwa saya sejak COVID itu membuat renungan audio, sudah berjalan 3 tahun. Renungan audio itu 15 menit, ada pujian di depan 5 menit, ada renungan 5 menit, ada pujian di belakang 5 menit, ya, setiap malam. Nah, maka ini menolong saya. Jadi pelajaran itu nanti mestinya harus diaudiokan, ya, direkam di audio. Nah, maka akan terus diputar ke berbagai tempat
saya kirimkan ke grup-grup, dan grup itu multifikasi juga sampai ke Sumatera, ke Kalimantan, ke mana-mana itu. Iya, bahkan tahu-tahu ada yang kirim pulsa gitu, Pak, ini pulsanya, Tuhan berkati gitu. Nah, jadi saya punya ide itu. Jadi saya sangat tertolong, sangat tertolong. Jadi untuk membuat renungan dengan merekamnya itu sangat susah, gitu. Jadi dengan AI ini sangat tertolong. Jadi itu nanti akan saya turunkan di renungan audio seperti Mas Febri. Ya, suatu hari saya kirimi ya. Ibu Evi suatu hari saya kirimi renungannya. Jadi pakai AI untuk dari tulisan ke audio gitu ya Pak ya, dengan AI ya Pak ya. Nah, oke. Bikin lagunya dengan AI juga sekarang bisa loh Pak. Oh ya? Iya Pak. Nanti bisa diajarin sama Kak Febrian. Kak Febrian pasti tahu. Iya. Nah ini Mas Cacak ini biasa. Oke. Bisa bikin lagu sendiri gitu ya. Menggunakan AI. Nanti bisa cari-cari gitu ya di internet, bahkan nanti bisa cari tutorialnya di YouTube, itu udah banyak banget Pak. Nah itu sangat menolong dalam pelayanan. Iya baik. Pak, ini nggak kerasa waktunya berjalan begitu cepat ya, rasanya baru sebentar tapi ternyata sudah hampir 45 menit kita bergabung. Boleh minta sedikit singkat dari Kak Febrian ya, masukan selanjutnya untuk pelayanan Sabda, terutama untuk workshop AI for God ini ya. Silahkan Kak Febrian, nanti saya lanjut ke Pak Adi. Silahkan Kak Febrian. Kalau dari saya, pasti terima kasih dulu ya kepada Sabda, semua tim yang sudah memfasilitasi dengan pembelajaran AI ini, sungguh sangat memberkati. Khususnya kemarin itu langsung kepada hamba Tuhan ya. Mungkin kalau untuk seterusnya bisa mungkin masuk ke berbagai segmen lain, misalnya untuk pemuda atau ibu-ibu mungkin ya, gimana sih sebenarnya dalam ibu-ibu. Nah itu menarik juga karena misalnya bagaimana kayak mereka bisa mengembangkan UMKM misalnya, contoh yang bisa menolong, termasuk juga kan nantinya akan menolong gereja dalam pelayanan, atau misalnya selain buat ibu-ibu, untuk anak-anak juga ya, kita bisa belajar AI juga di situ. Jadi lebih ke berbagai segmen mungkin saya pikir bisa menarik ya, jadi semua bisa belajar bersama, seperti tadi kata Pak Pendeta Adi, ini bisa dipelajari oleh semua, dan tentunya dengan berbagai machine learning yang banyak ya. Ini kan kemarin ChatGPT misalnya, mungkin yang lain bisa menggunakan yang lain. Saya kemarin ikutin juga grup WhatsApp yang AI itu ada juga, banyak sekali rekan-rekan di sana yang saling sharing ya dengan machine learning mereka, dengan prompt yang dipakai, hasilnya keluar gambar yang seperti ini, seperti itu. Nah itu alangkah sangat baik kalau kita semua bisa tahu, dan akhirnya ini bisa mendukung, sekali lagi mendukung, menolong ya, menolong pelayanan kita supaya lebih efektif, efisien, dan akhirnya bisa mengembangkan pelayanan lebih lagi. Jadi kalau saya tetap harus dilanjutkan program pembelajaran AI karena ini adalah sangat relevan menurut saya dalam pelayanan saat ini. Terima kasih buat Sabda tentunya. Kak Febrian, terima kasih banyak. Dari Pak Adi sedikit Pak, evaluasi untuk dari Sahabat Sabda atau masukan? Baik, tentunya terima kasih untuk pengetahuan yang baru bagi saya disampaikan, ini menolong saya. Dan terus lakukan pembelajaran ini ke tempat-tempat yang lain, mungkin saudara-saudara kita yang sangat terpencil, yang mereka tidak bisa beli buku-buku, yang tidak bisa kena jaringan internet ya, mereka harus mendapatkan AI ini. Yang kedua bagi saya, AI ini menurut saya ini, maka semua aktivis gereja ya, kita berfokus pada hal yang Alkitab, fokus pada hal yang rohani ya, itu jelas. Jadi pembelajaran ini mereka para aktivis gereja. Nah, bagaimana dengan jemaat? Dengan jemaat, menurut saya jemaat itu dicerdaskan, yang bertugas adalah aktivis di gereja itu dan pendeta di gereja itu yang akan mencerdaskan mereka melalui AI ini. Jadi ini gayung bersambut ya, saya mendapatkan dari Sabda ya, saya terima, saya sampaikan dan ajari jemaat. Jadi untuk mencerdaskan jemaat adalah tugas daripada gembala. Jadi AI tidak bisa langsung kepada jemaat. Jadi tahapan-tahapan ini sangat betul di FKHT Sabda memberikan
ilmu ini, dan saya rasa teman-teman IPHT pasti akan menyampaikan kepada umatnya dan pasti tetap maju ini. Ya, luar biasa. Tuhan memberkati, terus semangat ya. Semangat Pak. Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Pendeta Adi dan juga Kak Febrian yang sudah bersedia menyempatkan ya waktunya di tengah-tengah kesibukan pelayanan ini ya untuk sharing nih satu emas ya kalau kami katakan ya yang sangat berharga untuk dibagikan kepada sahabat Sabda semua ya tentang pengalaman ketika mengikuti workshop AI. Dari yang pertama sama sekali tidak tahu AI ya, lalu dari yang selama ini sudah tahu AI tetapi ternyata belum mengetahui bahwa AI bisa dipakai semaksimal mungkin untuk pelayanan, akhirnya semua bermuara kepada satu hal, yaitu bahwa AI harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan atau AI for God. Dan harap ini juga bisa ditangkap oleh lebih banyak masyarakat Kristen Indonesia ya, sehingga kita tidak menjadi tidak ketinggalan dengan teknologi, tidak ketinggalan dengan derasnya persaingan di dunia ini. Tujuannya apa? Agar segala sesuatu bisa dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, baik kepada peserta yang juga sudah mengikuti dari awal sampai akhir atau saat ini juga sedang menonton siaran tundanya, kami ucapkan terima kasih banyak. Kalau masih ada tanggapan dalam siaran tunda juga silahkan boleh mengirimkan ke live chat. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian juga yang tertarik ingin mendapatkan informasi tentang workshop ya atau roadshow yang Sabda selenggarakan tentang AI for God atau tentang teknologi dan kekristenan dan teknologi tentang studi Alkitab, silahkan bisa kontak Sabda, hubungi saja ke admin kami di 088129799100 ya, atau bisa email kami ke ylsa@sabda.org dan kami akan membuka komunikasi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu mendapatkan lebih banyak informasi tentang AI for God, silahkan berkunjung ke situs ai.sabda.org. Di situ semua informasi edukasi Yayasan Lembaga Sabda tentang AI for God kami sudah pasang di situ ya, mulai dari tahun 2023 yang lalu ya. Awal kami bergumul dengan AI, bagaimana ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, sampai dengan workshop dan juga hal-hal lain sehubungan skill-skill ya seputar AI yang dapat dipelajari oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kami juga ingin mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir nanti malam ya dalam Instagram Live ayu.pa, karena kita akan bersama-sama melakukan PA online bareng yang malam ini akan fokus tentang Pentakosta. Jadi mempersiapkan tanggal 19 Mei nanti kita akan merayakan turunnya Roh Kudus ya. Jadi pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Instagram Live ayo.pa. Dan kami juga ingin mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, Kak Febrian juga boleh hadir, Pak Adi juga boleh hadir nih dalam acara Sabda Youth ya, yang diselenggarakan secara live juga di Instagram Live Sabda Resources besok ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat, temanya tentang growing together. Wah, gimana nih kita sebagai anak-anak muda bisa growing together ya. Jadi silahkan hadir dalam acara Sabda Youth besok ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk acara Kenal Sahabat Sabda pada siang hari ini. Kita akan tutup dalam doa, saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk Kak Febrian maupun Pak Adi yang sudah bisa sharing pada siang atau sore hari ini. Kami bersyukur untuk banyak sekali pelajaran yang boleh Engkau berikan kepada hamba-hambamu ini Tuhan, dan kepada hamba-hamba Tuhan lain yang hadir atau yang tergabung dalam acara forum komunikasi hamba Tuhan yang ada di Klaten ini, dan juga hamba-hamba Tuhan lain yang mengikutinya. Kami bersyukur Tuhan untuk kemauan, untuk kerja keras, untuk kerinduan untuk menggunakan teknologi bagi kemuliaan nama-Mu, terutama Tuhan untuk AI ini. Sudah banyak rencana, hal-hal, ide-ide baru yang muncul Tuhan, karena sudah bisa menggunakan AI ini walaupun baru sedikit dari banyak pengetahuan yang ada. Bersyukur dan kami mau berdoa untuk setiap ide, untuk setiap rencana, bagaimana memanfaatkan AI ini untuk kemajuan pekerjaan Tuhan dan kemajuan pemberitaan Injil melalui setiap gereja. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, dan hikmat-Mu bagi hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang akan mendapatkan informasi atau edukasi tentang AI for God ini pula. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Amin. terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat-sahabat semua. Terima kasih banyak Kak Febrian dan Pak Adi. Tuhan Yesus memberkati. Salam AI for God.